Belum, jangan pakai ya, Sekalipun menabur dengan mencucurkan. Betul, betul. Itu kata-kata apa itu soalnya kamu masuk. Oke. Sorry, tapi muka di sana. Sorry kita teman. Saudara dengar baik. Tidak mungkin Tuhan berulang-ulang berbicara pada Anda kalau Anda sudah taat. Saya ulangi. Tidak mungkin Tuhan berbicara berulang-ulang kepada Anda kalau Anda tuh sudah taat. Tuhan kita Maha tahu apa yang bisa menyelamatkan Anda. Ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord that you are here with us. Saat ini Tuhan kami rindu untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau hadir, Engkau akan menjamah setiap hati yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami tidak melakukan ini hanya karena kami harus hari Minggu harus bergereja, tapi kami mau melakukan ini dari hati kami yang paling dalam. Kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertahtalah atas pujian kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place.
never stop, you'll never stop working. You'll never stop, you never stop working. Oh, the answer to it all. Let's worship God together. We worship your name, Jesus. You're the answer to it all. Hallelujah. You're the way maker. You make the way, oh Jesus. When there's no way, you make the way. Sing hallelujah. We thank you for your presence. We thank you for your love, Jesus. Sing hallelujah. We praise your name, magnify your name, Jesus, the name above names. Jesus, you're the only one that worthy to be praised, oh Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Jesus, you mend the broken heart. You answer to our prayer. Thank you, Jesus. Oh, praise your name, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord Jesus. We thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you that you are here with us today. Thank you that you answer to our prayers, Lord. Thank you that you mend every broken heart, Lord Jesus. You are the only one who can answer our prayers, Lord Jesus. You are the only one that can heal our broken heart. And that's why we worship you, Jesus, because you are worthy to be praised. You are worthy of our worship, Jesus. We thank you, Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya pribadi yang dapat menyembuhkan setiap luka hati kami, Tuhan, yang dapat membalut luka hati kami, Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang mampu menjawab doa-doa kami, Tuhan. Dan Engkau hadir di tempat ini. Kami bersyukur, Roh Kudus, karena Engkau adalah Allah yang bekerja, yang tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun terkadang mata jasmani kami tidak bisa melihat, walaupun hati kami tidak bisa merasakan, feeling kami tidak bisa merasakan, tapi kami tahu dan kami percaya Engkau tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terimalah pujian, syukur, hormat kami, kemuliaan kami, Tuhan, yang kami berikan, kami bawa hanya padamu, Tuhan.
Jesus Christ, we thank you, Lord. You are worthy. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Worship kami yang kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Allah kita adalah Waymaker. Kita sudah menyembah Dia, dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Walaupun sebelumnya diawali dengan testimoni atau kesaksian dari negeri Belanda, dan saat ini kita berdoa dulu. Tuhan Allah yang hidup, di hari yang penuh sukacita, di hari yang penuh rasa terima kasih, karena Engkau telah menjagai gerejamu, umat tebusan darahmu, sebagai biji matamu. Engkau telah mendidik gerejamu, Engkau telah membekali gerejamu untuk menjadi dewasa di dalam Engkau. Engkau telah menyucikan, memurnikan, bahkan juga masih ada dalam ujian-ujian iman. Tapi kami tetap ada, sehingga kami boleh berkata, Ebenezer, 17 tahun kami ada saat ini, dan kami ingin dengar pesan-pesan Tuhan, pesan bagi orang dewasa di usia 17 tahun. Kami tahu kami semua adalah mempelai wanita yang sedang berkemas-kemas dalam kedewasaan kami untuk menyambut mempelai pria yang akan segera datang. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan, menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu, atau message daripada-Mu, sekalipun tidak panjang dalam Tuhan ibadah syukur hari ini. Dan urapi kesaksian yang akan diperdengarkan saat ini dari Christian dan Evelyn sebagai interpreter. Urapi mereka, dan itu menjadi sesuatu yang membuka mata rohani kami, sehingga kami menjadi nice person di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita dengar kesaksian dulu ya. Hi everybody. Halo semuanya. I was asked to give you a short testimony or encouragement. Saya diminta untuk memberikan sebuah kesaksian pendek atau dorongan, encouragement. So I thought, what should I tell you? Jadi waktu itu saya pikir, apa yang harus saya bagikan untuk saudara? I always think it is best to tell something from your personal life. Saya selalu berpendapat atau berpikir bahwa paling bagus kalau misalnya kita membagikan sesuatu yang pribadi. So I thought something that happened to me recently. Jadi waktu itu saya pikir mungkin harus saya bagikan sesuatu yang baru-baru saja terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Is an experience from my daily work. Jadi ini adalah pengalaman dalam kehidupan pekerjaan saya sehari-hari. And as you may know, I work for KLM. Seperti yang saudara mungkin sudah tahu, saya bekerja di KLM. And KLM for the Netherlands is like Garuda for Indonesia. Jadi KLM itu untuk negara Belanda itu seperti Garuda Indonesia Airlines bagi negara Indonesia. So a lot has changed in my work recently. Jadi banyak hal yang sudah berubah di dalam pekerjaan saya akhir-akhir ini. And of course it has a lot to do with Corona or COVID-19. Sudah pasti itu semua ada kaitannya dengan Corona atau COVID-19. And as you probably experienced as well personally, seperti yang saudara mungkin juga alami secara pribadi, Corona has changed a lot of things in our daily life. Corona itu mengubah banyak hal di dalam kehidupan hari-hari kita, sehari-hari kita. For me, for example, untuk saya contohnya, I now have to work from home. Saya harus bekerja dari rumah. Together with Eve. Bersama-sama dengan Eve. And luckily we have the tools that we need.
Untungnya kami mempunyai peralatan yang dibutuhkan. So I work with a laptop and with a headset, and I take telephone calls from customers. Jadi saya bekerja dengan menggunakan laptop, headset, dan saya menerima telepon dari penumpang. So if you have a ticket with KLM, Jadi kalau saudara punya tiket untuk terbang bersama KLM, and you are worried because you cannot fly now because of Corona, dan saudara khawatir karena saudara nggak bisa terbang sekarang diakibatkan oleh corona, maybe you will call KLM mungkin saudara akan menelpon KLM, and you'll get me on the telephone. dan mungkin saudara bisa-bisa dapat saya di telepon. And you will say, "You have cancelled my flight." Dan mungkin saudara bisa bilang, kalian sudah cancel flight saya. I want my money back. Saya mau uang saya kembali. And that's what a lot of people say. Dan itulah yang dikatakan banyak orang akhir-akhir ini. Now that Corona has made a lot of changes in our life, Sekarang corona itu membuat banyak perubahan di dalam kehidupan kita. it makes many people uncertain. Corona membuat banyak orang itu menjadi tidak pasti. We don't know what to expect anymore. Kita tidak tahu apa yang bisa kita expect, yang bisa kita harapkan atau harapkan lagi. So many people want to have their money back Jadi banyak orang yang ingin uang mereka kembali because they think maybe KLM will go bankrupt. karena mungkin mereka pikir, oh siapa tahu KLM itu akan bangkrut. So they're afraid. Jadi mereka takut. And I realized that there is a big difference Saya menyadari ada sebuah perbedaan yang besar between two types of people. antara dua tipe orang. Yo. Two types of people who have a very different attitude. Dua tipe orang yang punya attitude atau perilaku yang berbeda. Different behavior. Ya, Yeah. perilaku yang berbeda. Okay, so on the one hand, you have the person who says, "You cancelled my flight. I want my money back." Di satu sisi ada orang yang minta kalian cancel flight saya. Aku mau uang saya kembali. They're afraid Mereka takut and angry, dan marah, and they become unreasonable. dan mereka menjadi tidak reasonable apa ya? Yeah. Menjadi tidak masuk akal. They become impolite Mereka menjadi tidak sopan and disrespectful, dan mereka tidak punya respect lagi terhadap orang lain. and they show a very bad attitude. Mereka menunjukkan perilaku yang sangat tidak baik. And what it does to me personally, Dan apa yang hal itu lakukan atau berikan terhadap saya secara pribadi, it makes my heart beat faster. jadi perilaku itu membuat saya jadi deg-degan, It makes me emotional, bikin saya jadi emosional. and it confuses me Perilaku itu membuat saya jadi bingung, because are they angry at me? karena saya berpikir, apakah ini orang marah sama saya? Did I do something wrong? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? No. Tidak. But these people, I still have to help them because it's my job. Tapi orang-orang ini saya harus tetap menolong mereka karena itu adalah tugas tanggung jawab saya. But it does do something to me. Tapi itu memberikan satu efek atau satu dampak kepada saya. Yeah, it has an effect on my behavior as well. Itu memberikan satu efek atau dampak kepada When they saya. are so disrespectful and impolite to me, Ketika mereka tidak respect lagi atau tidak menunjukkan respect respect atau mereka menjadi tidak sopan, it doesn't make me very motivated to help them. mereka justru membuat saya menjadi tidak termotivasi atau kalau orang sekarang bilang jadi tidak mood untuk menolong mereka. I have to help them, Saya but I don't really want to. saya harus menolong mereka, tapi akhirnya saya jadi tidak mau menolong mereka. So that is the one type of person. Itu adalah satu tipe orang yang pertama.
The other type of person Tipe orang yang kedua, yang lain, is almost the opposite. itu hampir bertolak belakang. It's like black and white. Itu seperti hitam dan putih. This person Orang ini is kind, baik, understanding, pengertian, respectful, punya respect terhadap orang lain, polite. sopan. So when this person calls me, Jadi waktu orang ini menelepon kami, they will say, I feel sorry for you. mereka biasanya akan bilang, saya merasa kasihan sama kalian. You work for KLM Kalian bekerja untuk KLM, and KLM had to cancel so many flights. dan KLM harus meng-cancel begitu banyak penerbangan. I hope you will keep your job. Saya harap kalian bisa tetap pertahankan pekerjaan kalian. And then they say, Kemudian mereka berkata, I have a flight, can you help me? saya ada satu flight dengan KLM atau penerbangan dengan KLM. Bolehkah kalian tolong saya? And you can already imagine how this makes me feel. Dan saudara pasti sudah bisa bayangkan bagaimana perilaku ini membuat saya memberikan How it makes me feel? help makes me feel. Huh? How Sorry? it makes me feel. Bagaimana perilaku ini? I don't know how to translate that. Okay, so this makes me feel happy. Jadi perilaku ini membuat saya merasa senang. I feel thankful Saya merasa bersyukur that this person is kind to me. karena orang ini baik kepada saya. And it is such a big difference to the other type of person. Ini perilaku ini sangat berbeda sekali dengan tipe orang yang pertama yang tadi saya sebutkan. And that makes me even more motivated to help this person. Dan perilaku ini justru membuat saya makin termotivasi untuk menolong orang ini. So this is a story from my daily life, from my work. Jadi ini cerita dari pekerjaan saya sehari-hari. But I think this is also applicable Tapi saya rasa ini juga bisa diaplikasikan to our relationship with God. dengan atau bisa dihubungkan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Our attitude and behavior towards God. Sikap kita dan sifat kita terhadap Tuhan. If we are angry at God, Kalau kita marah sama Tuhan, if we are disrespectful to God, kalau kita tidak punya respect sama Tuhan, I think God is not very motivated to bless us. saya rasa Tuhan itu tidak akan merasa sangat termotivasi untuk memberkati kita. He will not be very motivated to help us. Dia tidak akan merasa sangat termotivasi untuk menolong kita. But if we are the opposite, Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang sebaliknya, if we are thankful and respectful to God, kalau kita punya rasa syukur dan kita punya rasa hormat when kepada Tuhan, when we show good attitude, waktu kita menunjukkan sikap atau perilaku yang baik, I am sure that God is happy with us. saya sangat yakin Tuhan akan merasa sangat senang dengan kita. And I think it will not only make us feel better, Dan saya rasa itu tidak akan hanya membuat kita merasa senang, but it will also make God happy. tapi itu juga akan membuat Tuhan merasa senang. And not only that it is important to keep God happy, of course, Tidak hanya penting untuk kita bisa membuat Tuhan bahagia atau senang, menyenangkan Tuhan, but how nice is it if we can be happy? tapi coba saudara bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa juga senang, merasa senang. Despite the circumstances, Tidak peduli bagaimana keadaan yang ada. whatever may happen, Apapun yang bisa atau akan terjadi, we have God, kita mempunyai Tuhan and He loves us. dan Dia mengasihi kita. And when we show a good attitude, Dan ketika kita menunjukkan perilaku atau sikap yang baik, it pleases Him. itu menyenangkan hatinya. I am very sure of this. Saya sangat yakin dengan hal ini. And I want to share this with you Dan saya ingin membagikan ini dengan saudara, so that maybe you can realize it supaya saudara mungkin bisa menyadarinya.
and that you can apply it in your daily Dan life. saudara bisa menerapkan ini di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Whatever happens, Apapun yang terjadi, be thankful to God. bersyukur sama Tuhan. Stay respectful and polite to God. Tetap punya rasa hormat sama Tuhan. And I believe you will be blessed more and more. Dan saya percaya saudara akan diberkati lebih dan lebih lagi. So I hope these words may bless you as well. And Saya harap kata-kata saya ini juga bisa memberkati saudara. and I wish you a really nice day still. Dan saya harap juga saudara punya hari yang menyenangkan. Yes. Thank you. Terima kasih. Luar biasa kesaksian ini saudara, begitu lugas, begitu hidup, dan membuat kita bisa bercermin ya, betapa indahnya untuk menjadi seorang nice person ya, orang yang punya perilaku yang baik ya, attitude yang baik. Itu menyenangkan sekali banyak orang, terutama menyenangkan Tuhan. Ya saudara, kita akan dengar satu firman Tuhan, ada orang yang begitu menyenangkan Tuhan, dia seorang nice person di mata Tuhan ya. Jadi tema pesan Tuhan hari ini di ibadah syukur kita yang ke-17 tahun adalah nice person ya, orang yang baik, orang yang menyenangkan ya saudara. Itu di Kisah Para Rasul pasal 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 22b ya, tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ulangi ya, nice person itu di mata Tuhan, si Daud itu Tuhan akui, Tuhan deklarasikan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22b. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya saudara, nice person David ya, disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau tadi kita dengar kesaksian dari Kristian saudara ya, saya boleh bagi dua prototip yang dikatakan Kristian. Ada dua model ya, prototype, dua model orang atau karakter orang yang disaksikan Kristian. Saya boleh namakan orang yang pertama yang marah-marah sama Kristian sebagai seorang karyawan KLM yang melayani tiket dan tiket itu bukan tiket yang biasa-biasa ya. Kristian itu menjalankan tugas pelayanan tiket bagi tingkat-tingkat eksklusif ya, atau kalau di Garuda bilang di business class ya. Jadi tapi ternyata orang walaupun udah uangnya banyak ya saudara, udah naik pesawatnya kelas business class atau executive class, tapi ternyata belum tentu punya attitude yang baik, perilaku yang baik. Ternyata nggak bisa jadi nice person juga yang tipe pertama tadi, dimana dia ngamuk-ngamuk sama Kristian ya, seolah-olah Kristian yang cancel itu pesawat-pesawat, padahal seluruh dunia ya saudara menghentikan penerbangan pada masa puncaknya pandemik ya, masa harus social distancing, puncaknya social distancing ya. Jadi orang itu marah-marah, itu tipe saya katakan manusia kekanak-kanakan ya. Yang kedua, orang yang punya attitude yang baik, perilaku yang baik, yang berkata, oh sorry, saya merasa kasihan, saya berempati dengan KLM ya, tapi saya ada satu penerbangan, bagaimana kamu bisa tolong saya? Itu nice person ya, itu orang yang punya perilaku yang baik ya saudara. Itu saya boleh katakan di sini dia tergolong kepada manusia dewasa ya, manusia yang dewasa. Orang dewasa seharusnya saudara ya memiliki attitude atau perilaku yang baik, tentunya bersumber dari hati yang baik ya. Saya ulangi, orang dewasa itu pasti punya perilaku yang baik atau attitude yang baik ya, dan sumbernya dari hati yang baik ya. Perilaku yang baik
yaitu menghormati ya saudara ya. Perilaku yang baik itu bisa menghormati atau menghargai orang lain. Yang tadi If katakan respect ya, dia nggak terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya bisa terjemahkan respect itu menghargai orang lain ya, punya penghormatan bagi orang lain. Lalu orang yang baik berperilaku baik itu orang yang bisa berempati atau mengerti orang lain. Gimana ya andai kata saya jadi pihak KLM, kasihan juga ya kalau semua minta refund kembalikan uangku, ya bangkrut lah. Orang yang punya attitude yang baik, seorang nice person, dia bisa mengerti, berempati dengan keadaan orang lain. Dia nggak mau menyusahkan orang, dia nggak mau jadi batu sandungan. Ya, orang yang berperilaku baik tahu berterima kasih. Ketika sudah diurus tiketnya, dia akan bilang terima kasih ya. Walaupun memang dia harus di cancel karena memang tidak ada penerbangan sama sekali. Walaupun schedule-nya jadi kacau ya. Mungkin dia ingin vakansi atau liburan, jadi kacau schedule-nya. Tidak bisa vakansi lagi mungkin. Mungkin karena nanti selesai masa pandemik ya, harus langsung bekerja lagi. Tapi orang yang punya good attitude atau perilaku yang baik, dia tetap tahu berterima kasih ya, dan mudah menyadari kesalahan ya. Kalau andai kata tipe yang pertama itu saudara, dia emosi sesaat tapi baru dia sadar, mungkin dia bilang oh maaf Christian ya, kamu nggak salah, KLM juga nggak salah, maaf ya saya emosi ya. Kita bisa katakan bahwa dia bisa tergolong menjadi orang dewasa karena cepat menyadari kesalahan. Jemaat Tuhan, saya ingin katakan, coba pasang telingamu. Di hari ulang tahun ini, saya ingin bukakan satu hal. Selama ini, tanpa kita sadari, sebagai orang Kristen ya, kita itu bukan mungkin lagi, tapi kita lebih banyak berusaha untuk berperilaku baik terhadap manusia. Tapi kita lupa bahwa kita harus berperilaku baik, jadi nice person kepada Tuhan. Kita punya tata krama ke rumah orang, shalom, selamat pagi. Walaupun dari rumah lagi jengkel, kita bisa berkata dengan sopan, maaf mengganggu. Tapi kita sering lupa membangun attitude yang baik, perilaku yang baik, jadi nice person bagi Tuhan. Nah, di sini saya catat begini, saudara-saudara ya. Daud itu bisa dikatakan the man after my own heart ya, kata Tuhan. David as the man after my own heart. Itu karena apa saudara? So pasti karena Daud punya attitude yang baik, perilaku yang baik terhadap Tuhan. Ya, dia nggak jaim atau pencitraan ya terhadap manusia. Dia berperilaku baik, nggak. David tidak bisa berpura-pura saudara. Banyak orang Kristen akhir zaman bisa pura-pura loh, melayani jalan terus, tapi nggak punya good attitude terhadap Tuhan. Ya. Tapi David tidak. Sehingga karena dia punya good attitude terhadap Tuhan, Tuhan yang bilang, dia itu orang baik, aku berkenan kepadanya. Nice person, seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, ya, karena hatinya baik. Ya, saya bisa jabarkan di sini. Ada 6 ya saudara. Daud itu saya bisa katakan dia punya good attitude karena dia telah teruji waktu anaknya mati, padahal dia udah puasa loh saudara. Dia menangis, dia meratap, dia pakai baju perkabungan, dia taruh abu di kepala, dia nggak mau makan, dia tidak tidur di atas tempat tidur, dia tidur di atas kain lapik, yaitu tanda bahwa orang sedang bergumul. Daud lakukan itu sungguh-sungguh saudara, sungguh-sungguh sekali. Minta anak yang sedang sekarat itu, memang anak hasil perzinahan dengan Bathsheba, tapi dia sungguh-sungguh minta sama Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku. Tapi apa Tuhan sembuhkan? Tidak.
Lalu Daud bersungut-sungut, percuma aku beribadah, percuma aku berpuasa, percuma aku melayani Tuhan. Begitu? Tidak, karena hati Daud itu baik. Perilaku Daud terhadap Tuhan itu selalu baik. Jadi walaupun Tuhan tidak kabulkan, sepertinya Tuhan tidak nampung air matanya waktu dia puasa minta anaknya hidup, tapi malah anaknya mati. Daud tidak bersungut-sungut atau mengeluh, apalagi memblame Tuhan. Tidak. Daud tidak menyesal sudah berpuasa. Daud enggak mengeluh, percuma aku menyembah Tuhan. Karena Daud selalu berperilaku baik. Hatinya, sikap hatinya manis. Daud seorang yang nice person di mata Tuhan. Anda punya anak, Anda selalu bisa bedakan. Semua anak-anak kita sayang. Tapi saya sering dengar orang tua bilang gini, tapi kita sayang pada dia gak melawan kok. Ini anak baik-baik, beda dengan saudaranya. Kalau dibilangin malah balik marah, ya, gak tahu terima kasih. Begitu juga Bapa di sorga menilai anak-anaknya. Dan Bapa menilai Daud adalah nice person. Karena waktu anaknya mati, doanya gak dikabulkan. Dia tidak bersungut, dia tidak mengeluh, apalagi memblame atau menyalahkan Tuhan, atau menyesali pengiringannya akan Tuhan. Itu perilaku hati yang tidak baik, saudara. Apabila kita menyalahkan Tuhan, ya, jangan berpikir Tuhan gak punya perasaan. Makanya tadi saya di awal bilang, seringkali kita lupa punya perilaku yang baik terhadap Tuhan. Tapi kita latih diri kita selalu punya perilaku yang baik, punya kesopanan, kesantunan kepada sesama manusia. Cepat atau lambat, jika kita seperti itu terus, hanya bisa jadi orang yang berperilaku baik terhadap orang lain, tapi tidak terhadap Tuhan. Cepat atau lambat, perilaku kita yang sebenarnya akan terbongkar. Yang kedua, saya bilang Daud ini punya perilaku yang baik. Dia kalau buat salah, saudara, ditemplak sama Nabi Tuhan, dia langsung mengaku loh. Nggak berbelat-belit, nggak diem. Nathan nggak perlu paksa, betul. Raja lakukan kesalahan. Ya. Orang Manado bilang nggak perlu ranking 3. Dia bilang, oh Tuhan, aku telah bersalah kepadamu. Dia menyesali. Itu perilaku yang baik Tuhan nilai. Anaknya mati, nggak salahkan Tuhan. Walaupun udah puasa, udah worship. Dan yang berikut, ketika dia berbuat dosa, ditemplak oleh Nabi Tuhan, dia nggak marahin nabinya. Kamu nggak tahu siapa saya. Dia juga nggak menyalahkan Tuhan, bikin malu dia. Dia tidak berlama-lama untuk merendahkan hati dan ngaku, Tuhan, aku bersalah, dan tidak melakukannya lagi. Ada orang Kristen bilang, ya memang kita bersalah, tapi ulang terus. Itu belum punya perilaku yang baik. Daud punya perilaku yang baik. So sweet, nice person. Ya. Dan kita lihat juga waktu Daud jatuh dalam dosa, ya saudara ya. Daud itu kan gak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma lagi tidur siang, bangun sore, jalan di loteng, rumahnya di atas. Terus lihat perempuan mandi. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia gak bilang, Betseba, sebenarnya ini salah kamu. Kenapa ngana mandi kong atap tak buka-buka? Ngana sengaja goda pak kita. Daud punya perilaku yang baik. Dia gak punya habit atau kebiasaan menyalahkan orang lain. Kalau udah jatuh salah, ya jatuh salah. Gak usah salahkan orang lain. Kita ini begini gara-gara ini. Kita begini-begini gara-gara pandemik. Sebenarnya kita orangnya baik. Oh no. Ya,
Ingat khotbah kemarin hari Minggu, ya. Apa yang ada sekarang itu akibat taburan kita yang kemarin. Dan apa yang kita tabur sekarang itu nanti akan keluar setelah pandemi. Ya, saudara, tapi Daud memang situasi apapun dia selalu berperilaku baik bagi Tuhan. Dia seorang nice person, ya saudara. Lalu Daud ini selalu mau susah mau senang, ya ada lagu, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dalam segala hal, orang yang punya perilaku baik pasti seperti Daud, memuji menyembah Tuhan. Dikejar-kejar musuh, nyawa terancam, tetap bisa bikin lagu. Tuhan baik, meluputkan aku, padahal belum diluputkan. Bahasa iman, positive thinking, bahasa yang baik, karena dia seorang nice person dan perilakunya baik. Ya saudara, sangat diberkati kalau ada orang seperti itu di dalam keluarga Anda, ya. Dan dia selalu karena itu memberi pemujaan, syukur, terima kasih pada Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, Daud itu punya perilaku yang baik di mata Tuhan, ya saudara, karena dia suka berempati pada musuh sekalipun. Dia bisa aja bunuh Saul, tapi dia berempati. Waktu Saul berlaku jahat, dia akhirnya punya cucu yang cacat, ya. Namanya Mephibosheth, dan namanya aja udah jelek ya. Mephibosheth, buset dah ya. Dia cacat. Tapi waktu Saul udah meninggal, Daud itu punya perilaku yang baik. Dia kasihan sama cucunya Saul yang cacat. Dia berempati. Padahal opanya kerjanya selama hidup itu punya niat yang jahat aja sama dia. Tapi dia punya perilaku yang baik. Dia seorang nice person. Dia berempati sama Mephibosheth, sehingga dia panggil ke istana, dia undang makan sama-sama, dan bahkan dia jamin hidupnya tiap bulan. Luar biasa. Itu perilaku yang baik yang kelima. Yang keenam, David punya perilaku yang baik, ya saudara. Karena apa? Ya seperti dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, dia patuh sama Tuhan. Kalau kita patuh sama Tuhan, saudara, kita tuh punya perilaku yang baik, punya hati yang baik di penilaian mata Tuhan. Ini 6 alasan, baru 6. Kenapa Tuhan bilang ini nice person loh di David ini. David ini pribadi yang menyenangkan aku, berkenan padaku. Mau diuji dalam segala situasi, yang keluar baik-baik terus dari hidupnya, ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sekarang saya tanya perilaku Anda dan saya di usia 17 tahun ini? Perilaku kita terhadap Tuhan gimana coba? Udah baik belum? Dalam duka, dalam paceklik, waktu senang juga gak takabur, tetap berperilaku baik, berempati pada orang lain yang susah, pada waktu diberkati, pada waktu di top kehidupan, top-topnya sebagai raja. Daud mau diberkati, ada kedudukan, mau gembala sederhana, gak ada kedudukan, mau dikejar musuh, mau lagi hidup nyaman, mau jatuh dalam dosa, mau dalam kedukaan, tetap perilakunya baik kepada Tuhan. Bagaimana perilaku Anda? 17 tahun dididik Tuhan dengan firman-Nya di gereja ini, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan, dilindungi Tuhan, didewasakan Tuhan, disucikan, dimurnikan, diuji oleh Tuhan. Adakah keluar perilaku yang baik? Ada enggak? Ada enggak?
Ya, saudara. Mari kita belajar memiliki perilaku yang baik pada Tuhan, saudara. Di usia 17 tahun ini. Jangan ada yang sudah usia dewasa, tapi masih seperti anak-anak, perilakunya nggak baik. Bagaimana pastor perilaku nggak baik? Perilaku nggak baik itu sukar untuk patuh. Anak-anak kan sukar kan untuk patuh. Anak-anak itu sukar untuk patuh. Udah dibilang cuci tangan kalau mau makan, melanggar lagi ya. Lalu perilaku yang tidak baik itu sukar menghargai, terutama Tuhan. Sukar menghargai Tuhan kasih berkat kecil. Cuma itu kasih coba orang lain. Nah ini diuji di masa seperti ini. Bisa nggak menghargai berkat Tuhan? Lalu mengambekan marah sama Tuhan. Awas loh, saya nggak mau dengar Anda marah-marah sama Tuhan loh di masa pandemi ini. Tuhan kayak pepesoi begini. Awas loh saudara, Tuhan itu hatinya lembut loh. Jangan Anda pikir kalau Pak orang lain boleh malu, mau mengamuk, mau maraju. Kalau Pak Tuhan mengerti. Siapa bilang? Kenapa Tuhan sayang pada Daud? Karena Tuhan taruh kira mau cari orang yang punya attitude yang baik, perilaku yang baik terhadap Tuhan. Ya, kita sering lupa untuk jaga perilaku kita pada Tuhan. Itu tadi saya sudah bilang. Kita hanya berusaha atau berpura-pura jaga perilaku pada manusia supaya baik, berperilaku pada tetangga, kepada pastor, kepada sesama teman-teman, ya, kepada teman sekelas, teman sekolah, teman kuliah. Dan pasti itu akan gagal, tadi saya katakan, cepat atau lambat. Mulai belajar berperilaku baik dan hormat pada Tuhan, saudara. Ya, jangan marah-marah sama Tuhan. Mulai berempati pada Tuhan. Tuhan kasihan dia berkorban di kayu salib. Saya percaya ada banyak di antara Anda yang suka menangis kalau ingat Yesus itu babak belurnya, ampun, di Golgota. Pasti kita berempati. Itu berperilaku baik, saudara, sama Tuhan. Kalau mau bikin dosa, mau baleo mikir, duh kasihan Tuhan, ada lihat kita berdusta sana, berdusta sini. Aduh, sudah coba bikin sakit hati Tuhan. Itu perilaku baik, mulai berempati pada Tuhan. Mulai mengerti hati Tuhan dan waktu Tuhan. Jangan maksa kehendak sendiri. Kalau begini, kita cara atasinya begini. Padahal Tuhan bilang, no. Stay at home. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Tanya aku, supaya aku bisa kasih jalan keluar. Tapi karena kita kebiasaan ikut maunya kita, itu gak berperilaku baik. Daud itu patuh, Tuhan suruh apa saja. Ya saudara. Lalu mulai belajar berperilaku baik itu belajar berterima kasih dari hal-hal yang kecil. Tuhan terima kasih di masa pandemi Tuhan masih pelihara. Jangan bersungut. Saya sudah katakan, bersungut ganti dengan berlutut. Teriak-teriak, ganti itu teriak-teriak dengan sorak-sorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Penuhi rumahmu sebagai home church dengan sorak-sorai, bukan teriak-teriak, bukan sungut-sungut. Ya, ganti sungut dengan berlutut. Jangan, bukan maki-maki, tapi orang berperilaku baik. Dia tidak akan penuhi hatinya, rumahnya dengan makian, tapi dia ganti dengan pujian kepada Tuhan. Ayo mulai berperilaku baik. Christian tadi bilang dalam kesaksiannya gini, saudara. Tuhan akan termotivasi untuk menolong kita jika kita tunjukkan perilaku baik kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu termotivasi mau memberkati kita, menolong kita. Kalau Tuhan lihat kita punya perilaku yang baik terhadap Tuhan.
Anda tentu nggak tanya lagi perilaku baik terhadap Tuhan gimana, Pastor? Tadi Pastor sudah jabarkan perilaku baik David ada 6. Ya, itu bersumber dari hati yang baik. Jadi nice person. Jadi Tuhan termotivasi. Aduh, ini anakku baik sekali. Masa pandemik ini rajin doa, rajin bersyukur, tetap rajin memberi, mengampuni, nggak nyalahin orang. Seperti Daud deh. Akhirnya Tuhan bilang, ini juga nih, the woman after my own heart, the man after my own heart. Karena jadi nice person, saudara. Dan saudara, saya ingin katakan bahwa jika kita sudah bisa berperilaku baik pada Tuhan, pasti akhirnya Anda bisa berperilaku baik dengan tulus kepada sesama. Saya ulangi, jika kita sudah bisa memulainya dengan berperilaku baik kepada Tuhan, pasti, atau saya sering katakan, otomatis kita bisa berperilaku baik dengan sesungguhnya tulus dari hati kepada sesama. Bukan terbalik. Selama ini orang Kristen terbalik, mau berusaha berperilaku baik kepada sesama, tapi lupa berperilaku baik kepada Tuhan. 17 tahun, orang dewasa punya attitude yang baik, terutama kepada Tuhan. Belajar punya perilaku baik. Ayo mulai berperilaku baik kepada Tuhan. Pasti kita bisa berperilaku baik kepada sesama. Yakin so, Pastor? Yakin dong. Makanya Tuhan perintahkan dalam Matius pasal ke-22 ayat 37 sampai 39 yang adalah hukum yang pertama dan utama. Itu Tuhan suruh duluan, bagaimana bunyinya? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama itu, bikin dulu itu. Mengasihi Tuhan, jadi berperilaku baik dulu Pak Tuhan. Baru, dan hukum yang kedua, jangan terbalik, tapi sama karena hukum kasih. Ialah, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berperilaku baik kepada sesama manusia. Jangan bikin susah orang lain. Jangan jadi batu sandungan. Karena Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu ingin orang perbuat bagimu, perbuatlah. Saudara mungkin udah berusaha, aduh jangan jadi batu sandungan, aduh jangan nyusahin orang, tapi lagi-lagi jatuh loh, Pastor. Maka ini waktu yang tepat, mulai belajar berperilaku baik kepada Tuhan. Jadi nice person di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan lihat itu, aduh manis sekali anakku ini. Suka berempati pada Tuhan. Aduh kita tidak mau bikin lelah Pak Tuhan. Lagi-lagi Tuhan mau urus kita kelakuan di saya ini. Ya Tuhan, secukup. Secukup Tuhan. Di usia 17 tahun IFGF Mapanget, kami akan mempersembahkan yang terbaik hidup kami. Seperti Daud, berperilaku baik, menjadi nice person di mana-mana saja, dalam keadaan apa saja, dengan siapa saja. Menjadi garam dan terang, menjadi berkat, bukan jadi beban. Tuhan memberkati kita semua dengan good attitude. Karena di dalam diri kita ada roh Allah, roh Bapa, roh Kristus, DNA dari Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk kita jadi nice person. Jadi orang yang punya good attitude. Seperti tadi, tipe kedua dari kesaksian Kristian. Begitu dia bilang, oh sorry, maka Kristian termotivasi, ingin menolong. Orang ini baik. Begitu juga Bapak. Karena di usia ini Bapak melihat IFGF Mapanget punya perilaku yang baik kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat firman-Mu
Biarlah kami bisa memberikan hadiah ulang tahun Tuhan bagi gereja ini dengan menjadi nice person, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau di awal tahun ini Tuhan kami dibekali dengan firman-Mu, ini tahun mencari perkenanan Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali menjadi orang yang berkenan, nice person, orang yang manis sikapnya, perilakunya baik. Terutama kami mulai kepada Tuhan. Kau tidak akan dengar persungutan lagi. Kau tidak akan dengar kami menyalahkan orang lain. Kau tidak akan dengar kami jadi batu sandungan. Kami tidak akan menyusahkan orang lain. Tidak akan mempersulit kerajaan-Mu diperbesar. Kami tidak akan menghambat Tuhan pekerjaan-Mu, rencanamu. Tapi justru kami adalah rekan-rekan sekerja yang seperti Daud, mengalir seirama dengan Tuhan. Dalam segala keadaan selalu ada ucapan syukur. Kami menjadi nice person. Hamba berkati IFGF Mapanget menjadi nice person seperti Daud. Dalam nama Tuhan Yesus, punya attitude yang baik, perilaku yang baik, sikap hati yang baik, yang manis seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubahkan lawat kami semua di rumah kami masing-masing secara aiker-aiker yang ada saat ini. Spirit yang baik mulai bekerja dengan aktif. Dalam nama Yesus Kristus, kami menjadi orang yang positive thinking, berkata yang benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak, dan selalu menaikkan pujian penyembahan, selalu memberikan kesaksian, penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih. Hari ini begitu indah. Tuhan melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat untuk menjadi nice person di masa sulit ini. Bahkan sampai masa pandemi selesai, kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami menjadi gereja yang berdampak. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saudara-saudara, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Happy 17th Anniversary IFGF Mapanget. Tuhan memberkatimu. Kamu menjadi nice person di akhir zaman. Dan pada waktunya kita akan terangkat bersama-sama sebagai gereja dewasa di alam permai saat mempelai pria Kristus menjemput kita para nice personnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy 17th anniversary IFGF Mapanget dari Christian And Eve. Bye. Bye. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Segala kemuliaan syukur bagimu Tuhan. Kami akan menjadi nice person. Mulai usia 17 tahun, Engkau akan mendapati pujian hormat syukur kami selalu ada di dalam mulut kami. Kami selalu menjadi kebanggaan-Mu Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dan segala kehormatan. Sebab Kau Tuhan yang penuh kuasa. Bagimu segala kemuliaan dan segala keagungan. Segala puji syukur bagi Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya yang penuh kasih kepada kita semua. Beri kita damai sejahtera, melampaui segala akal persoalan kita. Dan kita akan menjadi nice person-nya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saya Marcel Pratasi sebagai penasehat gereja IFJF Mapanget menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-17 gereja IFJF Mapanget. Dengan ketambahan umur 1 tahun, gereja ini makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya gereja ini akan terus dipakai Tuhan sebagai alat dan prasarana untuk boleh memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 buat gereja IFJF Mapanget. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya mengucapkan happy anniversary for my home church IFJF Mapanget yang ke-17. Saya percaya di tahun Greater Blessing ini, IFJF Mapanget akan tumbuh menjadi gereja yang terus dewasa di dalam Tuhan, menjadi gereja yang mendapat favor Tuhan, karena mencari perkenanan Tuhan menjadi gaya hidup setiap kita jemaat Tuhan di IFJF Mapanget. Kita makin sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan biarlah di tahun ini kita menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kita, jemaat Tuhan IFJF Mapanget. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang menggenapi janjinya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi, happy anniversary yang ke-17 for my home church IFJF Mapanget. God bless you all. Shalom Gereja Tuhan, saya Yohana Koyunian mengucapkan happy anniversary ke-17 buat IFJF Mapanget. Doa dan harapan di usia yang ke-17, IFJF Mapanget menjadi gereja yang berdampak, gereja yang kuat, bahkan menjadi gereja yang dewasa, yang siap menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Saya percaya sebelum Tuhan datang kedua kali, kita bersama-sama akan menikmati berkat dan janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IFJF Mapanget yang ke-17. Saya mengharapkan untuk kita semua di usia yang ke-17 tahun kita semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan. Dan lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk IFJF Mapanget yang ke-17. God bless you. Bye. Saya selaku leader di Discipleship mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja kita IFJF Mapanget yang ke-17 tahun. Saya percaya kita akan semakin dewasa, semakin bertumbuh imannya, dan semakin suka untuk berdoa dan berpuasa. Saya percaya juga kita semua akan diberkati di tahun yang penuh dengan berkat ini, dan gereja ini akan semakin bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Happy anniversary yang ke-17 tahun IFJF Mapanget. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Happy birthday to